Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam sapaan pastoral Ministerium GKJ Klasis Jakarta bagian Barat. Saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara dalam keadaan yang baik dan sehat, penuh sukacita bersama dengan keluarga. Namun apabila di antara saudara-saudara ada yang sedang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh, sedang dalam isolasi mandiri, saya doakan semoga Tuhan menjamah saudara-saudara, memulihkan, menyembuhkan, sehingga saudara sehat kembali, berbahagia bersama-sama dengan keluarga saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini pada tanggal 1 April 2021 bertepatan dengan ibadah Kamis Putih. Gereja-gereja memperingati peristiwa 2000 tahun yang lalu di mana Tuhan Yesus menetapkan perjamuan bersama-sama dengan para muridnya. Ini adalah peristiwa yang amat penting yang terus dilakukan oleh gereja untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan bagaimana Kristus sudah mengasihi manusia berdosa, menebus manusia dari dosa, sehingga kita diselamatkan melalui penderitaan, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada momen perjamuan itu juga terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini sebenarnya sesuatu yang mengejutkan, sebab biasanya pembasuhan kaki biasanya dilakukan oleh orang itu sendiri ketika mau masuk ke dalam rumah, membersihkan dengan air yang disediakan oleh tuan rumah, atau kaki dibasuh oleh budak-budak atau hamba-hamba yang dipekerjakan di rumah itu. Tetapi justru di sini Tuhan Yesus mau merendahkan diri serendah-rendahnya, mau menjadi seperti hamba yang melayani, merendahkan diri dengan membasuh kaki murid-muridnya dengan penuh cinta kasih. Mula-mula Petrus menolak, ini tidak layak, jangan basuh kakiku Tuhan. Karena pada semestinya aku yang membasuh kaki Tuhan. Tetapi Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Sebenarnya Yesus sedang memberi teladan kepada murid-muridnya, memberi contoh bagaimana murid-muridnya harus hidup di tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam surat Filipi 2 ayat 6 dan 7 mencatat sebagai berikut. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mau mengosongkan dirinya. Ia yang adalah Tuhan, Ia yang adalah Maha Tinggi itu mau merendahkan diri, menjadi sama, menjadi hamba. Dan itulah yang mestinya dilakukan oleh murid-muridnya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku, dalam peristiwa pembasuhan kaki murid-murid oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Injil Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Di sana dikatakan demikian. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi teladan kepada murid-muridnya. Mau mengosongkan diri, mau merendahkan diri untuk orang lain, melayani orang lain, memberi diri orang lain kepada orang lain. Dan itulah yang harus dilakukan oleh para murid. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, maka kita pun mestinya mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pengajaran Tuhan Yesus ini amat penting dan mengingatkan kita apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan
yang diutus ke dunia ini menjadi saksi-saksinya. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Timotius. Di sana dikatakan manusia semakin mencintai dirinya sendiri, sombong dan tidak tahu mengasihi. Manusia lebih mementingkan diri sendiri ketimbang mendahulukan kepentingan Allah dan sesamanya. Itulah yang terjadi di dunia. Dan Yesus mau murid-muridnya yang ada di dunia itu melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mau melayani, mau memberi diri, mau berkorban, tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Saudara-saudaraku, kekristenan tidak semata ditunjukkan dengan simbol-simbol atau kata-kata manis, tetapi melalui kesediaan untuk merendahkan diri dengan melayani dan saling menopang dalam berbagai-bagai kesukaran dengan sesama. Saudara-saudaraku, itulah inti kekristenan. Kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus, kalau kita berbuat sama seperti yang dilakukan oleh Kristus. Terlebih-lebih saudara-saudaraku, di tengah-tengah masa pandemi, di tengah banyak korban bencana alam, di tengah kesukaran ekonomi dan berbagai-bagai kesukaran yang dialami oleh saudara-saudara kita, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang mengikut Kristus, mau merendahkan diri, mau menolong, mau memberi diri, mau menjadi berarti bagi sesama. Tidak mudah, tetapi itulah panggilan kita. Roh Kudus menolong kita supaya kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Amin.